Pembacaan dari Injil Suci menurut Matius. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, 'Bayar hutangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu, seperti aku telah mengasihani engkau?' Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapa-Ku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hati." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Verbum Domini yang dikasihi Tuhan, salam berjumpa lagi dalam ruang permenungan Verbum Domini ini. Kita baru saja mendengarkan bacaan Injil dari penginjil Matius yang sangat menarik untuk direnungkan bersama-sama. Mungkin di antara kita dalam bacaan Injil ini akan merenungkan sosok seorang raja, dan juga mungkin ada yang ingin merenungkan sosok hamba dalam bacaan ini. Tetapi pada kesempatan ini, saya mengajak kita semua untuk merenungkan sosok sang raja yang murah hati. Kalau kita lihat secara keseluruhan, raja yang ada dalam teks ini sangat murah hati. Ia berani menghapuskan hutang hambanya, walaupun hutang hambanya itu sangat besar jumlahnya. Lalu, apa yang menggerakkan hati raja ini agar ia membebaskan atau menghapuskan hutang dari hambanya ini? Kita lihat bersama tadi bahwa sang raja itu tergerak hatinya karena hambanya tunduk dan memohon ampun kepadanya untuk memberi waktu baginya untuk melunaskan hutang-hutangnya itu. Raja tergerak hati karena hamba itu bersembah sujud di hadapannya. Lantas, sang raja langsung mengambil keputusan untuk membebaskan atau menghapus hutang-hutangnya itu. Di sini kita melihat bahwa sosok raja ini sangat murah hati terhadap hamba-hambanya. Padahal
jarak antara mereka sangat jauh, sang hamba dan Tuhan, Raja dan hamba-hambanya. Sangat menarik untuk direnungkan bersama. Lalu apa relevansinya dalam masa Prapaskah ini? Sepertinya kita diajak untuk menjadi orang yang seperti sosok sang Raja ini, yaitu orang yang bermurah hati, berani mengampuni satu sama lain, dan berani membebaskan apa yang menjadi hal-hal penghalang antara kita dengan orang lain. Saudara-saudara sekalian, sang Raja ini memberikan contoh kepada kita supaya kita berani bermurah hati kepada orang lain. Ketika orang lain melakukan kesalahan, hendaknya kita langsung melupakan atau membebaskan kesalahan-kesalahan itu, sehingga relasi kita dengan orang lain atau kerabat-kerabat yang berada bersama dekat dengan kita akan menjadi baik nantinya dan juga seterusnya. Semoga bacaan yang baru saja kita dengar ini membuat kita terinspirasi dalam masa Prapaskah ini dan juga masa-masa yang akan datang untuk berani bermurah hati dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga Tuhan memberkati.